Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bagi sahabat Usia dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hayu rayu rahayu. Saya Fadil Akbar dari PJJ Komunikasi dengan NIM 200501027211888 ingin memaparkan tentang strategi komunikasi yang dijalankan oleh perusahaan PT Sumber Aparia Trijaya Tbk. Sebelumnya, materi ini untuk memenuhi tugas UAS saya untuk semester ini. Baik, untuk pendahuluan, mungkin mereka belum tahu ya, PT Sumber Aparia Trijaya itu apa sih? Nah, berikut adalah bisnis-bisnis yang dinaungi yang dikuasai oleh PT Sumber Aparia Trijaya, yaitu adalah Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dandan, Alfacart, Alpatrust. Jadi kalau rekan-rekan sekalian ingin melihat ya, mungkin sudah nggak asing tentang Alfamidi, Lawson, Dandan, Alfacart, Alpatrust, Ambrake, ya. Itu adalah semua produk-produk dari PT Sumber Aparia Trijaya. Yang mana jika Alfamart itu ada minimarket, ya seperti kita tahu adalah saingan dari sebelah ya. Ini Alfamidi adalah bagian dari minimarket juga, namun ukuran lebih luas dan juga menjual berbagai macam lebih lengkap seperti sayuran juga ada di sana dan lain-lain. Kemudian Lawson Station itu seperti mungkin lebih kayak seperti Circle K ya, Circle K dan 7-Eleven ya. Jadi untuk orang-orang yang hanya untuk stop and go untuk membeli makanan, kebanyakan yang dijual adalah makan-makan fast food. Kemudian Dandan ini adalah minimarket juga, namun produknya kebanyakan tentang kecantikan atau beauty, skincare dan lain-lain sebagainya. Alfacart ini online, untuk online dari Alfamart sendiri. Alfacart kita adalah layanan antar paket. Kemudian ada Break Food and Drink, ini adalah minimarket yang ada di SPBU atau pom-bensin ya. Nah, kemudian ini pendahuluan lagi. Alfamart adalah salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia dengan jaringan toko yang luas. Berkaitan komunikasi harus membutuhkan visi dan misi perusahaan serta porsinya di pasar. Ya, memang Alfamart ini adalah jaringan retail di Indonesia yang paling luas jangkauannya. Bahkan sampai di pegunungan Polsek pun kadang ada Alfamart, cuman namanya saja berbeda. Namun kita sudah bisa tahu, oh ini adalah rekan dari Alfamart. Nah, ini yang latar belakang dari Alfamart adalah telah tumbuh pesat. Salah satunya adalah komunikasi yang baik terhadap Alfamart dan pelanggannya. Nah, kemudian analisis situasi, melihat industri, persaingan, kebiasaan belanja, dan konsumen dan faktor lain yang membantu menentukan arah strategi komunikasi. Misalkan meningkatkan pesaing dalam bentuk minimarket dan lain e-commerce ya, seperti munculnya bentuk baru seperti Alfamidi, Lawson. Alfamidi hadir tercipta karena mungkin ada konsumen yang kurang puas ya belanja di minimarket, kok ada yang barang yang kurang gitu ya. Kemudian terciptalah Alfamidi untuk ukuran lebih luas, barang lebih banyak, dan lebih lengkap gitu kan ya. Kemudian seperti Dandan Store, kemudian ada lagi masukan dari konsumen-konsumen untuk yang butuh untuk skincare yang lebih lengkap, juga Dandan dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan sumber komunikasi melibatkan identifikasi dan pelatihan komunikator internal yang efektif seperti eksekutif perusahaan, manajemen senior, dan juru bicara yang kompeten. Nah, untuk hal ini apa Mart ya, kalau misalkan belum berubah strukturnya, itu ada jenjang-jenjangnya. Jadi antara kasir atau pramuniaga setara, kemudian atasnya lagi ada manajer toko atau biasanya disebut MD, merchandiser. Kemudian atasnya lagi ada asisten kepala toko, kemudian kepala toko, kemudian ada area koordinator. Jadi area koordinator ini adalah mengepalai banyak toko dalam satu wilayah. Misalkan satu wilayah ya, kompresnya misalkan Purwomarta ini. Nah, di Purwomarta ini ada beberapa alfa. Nah, itu dikepalai oleh satu orang yang disebut area koordinator atau Korwil. Kemudian Korwil ini
dikepalai oleh satu orang namanya manajer area. Nah, manajer area ini sama, misalkan promotor ini berarti Kalasan ya, Kalasan. Nah, Kalasan itu ada satu manajer area. Nah, ini Kalasan ini mengepalai oleh banyak koordinator area. Kemudian mengidentifikasi oleh target sasaran strategi komunikasinya. Nah, format ini mengidentifikasi audiensnya, misalkan ibu rumah tangga, atau bapak rumah tangga, anak muda, mahasiswa, dan lain-lainnya. Sebenarnya format ini mengkhususkan itu berinteraksi pada pelanggan. Maka dari itu, biasanya itu untuk daerah-daerah tertentu ada produk-produk yang hanya bisa didapatkan di AVA itu. Atau di AVA lain nggak ada. Misalkan ya, Alfamart tersebut terletak di komplek perumahan. Maka biasanya itu mereka itu jual sayur-sayuran. Atau mungkin Alfamartnya itu terletak di bawah apartemen ya. Nah, di situ mereka menjual sayur-sayuran, juga makanan cepat saji yang instan ya, yang rice itu yang hanya dihangatkan saja, bisa langsung dimakan. Nah, lalu kemudian untuk Alfamart yang daerah perkantoran, nah itu juga makanan, tapi untuk produk-produk yang seperti susu bayi, popok itu sedikit pasti. Itu lebih banyak ke minuman dingin, minuman fast food, snack-snack ringan, dan lain-lain. Kemudian pemilihan media Starcom. Nah, biasanya ini Alfamart ini sampai sekarang itu masih ada yang namanya brosur, walaupun sudah ada media banyak kayak iklan, media sosial, radio, TV, online, segala macam. Namun mereka masih mengandalkan brosur atau flyer. Namun bagi yang pemilik software apa Avacard itu kita sudah bisa mengakses flyer di sana. Kemudian hambatan komunikasi strateginya biasanya ini hambatannya itu adalah bersaing dengan pasar tradisional atau untuk warung-warung tradisional. Ya, dulu waktu zaman saya itu kehadiran Alfamart itu ada beberapa kehadiran itu ditentang oleh masyarakat sekitar, ya, bahkan hampir mau dihancurkan. Nah, maka dari itu, PR dari Alfamart itu harus melanggar warga-warga sekitar agar bisa bersumbangsi di Alfamart tersebut, seperti merekrut eh, tokoh-tokoh sebagai anggota keamanan, merekrut warga sekitar untuk menjadi karyawannya, dan lain-lain. Atau mungkin juga pada saat Lebaran bisa menyumbang apa gitu ya. Atau ikut dalam program warga sekitar, misalkan ikut kerja bakti dan lain-lain. Nah, untuk analisis analisis SWOT, nah untuk analisis SWOT dan evaluasi dalam Starcom, analisis SWOT akan membantu dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin mempengaruhi strategi komunikasi. Nah, ini rapat evaluasi ya, dalam sebulan sekali biasanya Alfamart itu mengevaluasi apakah misalkan ada penurunan dalam penjualan, apakah kenapa sebabnya, kok bisa turun bulan ini, atau mungkin apakah ada promo-promo yang bisa menarik perhatian para pelanggan. Saya kan sekarang kan lagi marak kayak Hot Wheels ya, Hot Wheels di Alfamart. Nah, itu Alfamart sudah mempromosikan itu. Saya beli Hot Wheels di Alfamart dapat apa? Ya, tentunya pada hunter yang sini adalah hunter Hot Wheels. Biasanya itu mereka itu kalau beli Hot Wheels itu paling nggak beli satu barang, misalkan beli minuman juga, beli makanan juga, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya untuk strategi komunikasi dari Alfamart sendiri. Disclaimer ini hanya untuk tugas kuas saja. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.